Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di kelas IPA bersama Ibu Ruli Novida. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, mendengar judulnya sudah kebayang dong apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, di sini di layar laptop kalian mungkin sudah terlihat ada gambar organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalian bisa simak di layar kalian. Ini ada kompetensi dasar dan indikator yang hendak kita capai. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini yaitu menjelaskan organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar, mendeskripsikan saluran dan kelenjar pencernaan penyusun sistem pencernaan pada manusia dengan benar, dan menganalisa keterkaitan antara struktur organ pencernaan dengan fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi sistem pencernaan manusia. Oke, yang kebayang sama kalian, organ apa saja sih yang terdapat pada sistem pencernaan manusia? Oke, dimulai dari saat kita menelan makanan nih, makan masuk ke dalam mulut kita. Nah, itu adalah sudah dimulai organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar struktur organ pencernaan pada manusia, dimulai dari mulut. Jadi saat kita menelan makanan, masuk ke bagian kerongkongan atau bahasa biologinya esofagus, lanjut ke bagian lambung, dari lambung akan masuk ke bagian usus halus, lalu ke usus besar, dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Selain organ-organ tersebut, ternyata sistem pencernaan kita juga didukung oleh kelenjar-kelenjar pencernaan yang fungsinya menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Oke. Nah, biar kalian lebih paham mengenai proses pencernaan pada tubuh kita, silahkan kita simak video berikut ini. Nah, video berikut ini akan menjelaskan, memberikan animasi atau gambaran bagaimana sih proses pencernaan itu berlangsung. Dari makanan yang kita makan itu akan masuk ke bagian mana dari organ pencernaan. Nah, untuk lebih pahamnya, yuk simak baik-baik videonya. Nah, pertama akan terjadi proses pencernaan pada bagian rongga mulut. Di bagian rongga mulut terdapat beberapa organ pencernaan, antara lain ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, pada bagian mulut inilah terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan yang ukurannya besar saat kita makan akan dikunyah-kunyah menjadi makanan dengan ukuran kecil. Selanjutnya, kelenjar ludah akan menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya membantu proses pencernaan di dalam mulut. Apa nama enzim pencernaan di dalam rongga mulut kita? Nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya setelah makanan dikunyah menjadi bolus-bolus atau menjadi bagian-bagian kecil, makanan akan kita telan. Masuk melewati kerongkongan atau esofagus. Nah, di bagian esofagus ini terdapat satu katup yang namanya epiglottis. Ini adalah katup pembatas antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Nah, di sini agar makanan yang kita telan tidak salah masuk. Jadi agar makanan yang kita telan masuknya ke dalam saluran pencernaan, tidak salah masuk ke dalam saluran pernafasan.
Nah, di esofagus ini terjadi gerakan yang namanya gerak peristaltik, atau nama lainnya adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Masuklah dari esofagus ke dalam lambung. Nah, ini pembagian bagian-bagian dari lambung. Jadi ada struktur lambung, ada kardia, fundus, dan pilorus nanti di bagian paling bawah. Nah, di dalam lambung juga terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan untuk membantu proses pencernaan. Selain terjadi gerak peristaltik, di lambung juga mensekresikan beberapa jenis enzim dan senyawa kimia, antara lain HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Ini fungsinya juga membantu proses pencernaan. Which starts the chemical digestion of proteins. This helps reduce the bolus to a fluid-like substance called chyme. Selanjutnya, makanan yang tadi sudah diubah menjadi bentuk bagian kecil-kecil atau disebut dengan bolus, pada bagian lambung makanan tersebut akan diubah menjadi bubur atau istilahnya chyme. Nah, makanan ini akan diubah menjadi bubur, dihancurkan, dihaluskan hingga membentuk chyme. Nah, maka chyme ini atau bubur tadi yang akan diteruskan dikirim ke bagian usus halus. Nah, selanjutnya dari lambung, bubur tadi atau chyme tadi yang sudah dicerna akan masuk ke dalam usus halus, tepatnya ke bagian usus 12 jari atau duodenum. Nah, proses pencernaan pada duodenum dibantu oleh enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar pencernaan, antara lain pankreas. Pankreas menghasilkan beberapa jenis enzim, antara lain tadi amilase dan tripsin, juga lipase. Nah, selanjutnya enzim-enzim tersebut akan disalurkan menuju usus halus melalui duktus atau saluran pencernaan. Ini yang Ibu tunjuk. Oke. Through the major and minor papillae where it mixes with the chyme. In order to protect the pancreas, protease is released in an inactive form and is activated once it reaches the duodenum. Bicarbonate within the juice acts to neutralize the acidic chyme, which creates a favorable environment for the digestive enzymes to function. Located above and in front of the pancreas, the liver has many organs, including the maintenance of metabolic homeostasis. Nah, selain dibantu oleh pankreas sebagai kelenjar pencernaan, proses pencernaan yang terjadi di usus halus juga dibantu oleh hati yang juga berperan sebagai kelenjar pencernaan. Hati berperan mengemulsi lemak dan juga menetralkan racun yang masuk dalam tubuh.
Nah, selanjutnya setelah makanan dicerna melalui dengan bantuan enzim-enzim pencernaan tadi di usus 12 jari, selanjutnya makanan akan dialirkan kembali. Jadi makanan yang tadi sudah dicerna, sudah berupa bubur, itu akan dialirkan kembali ke bagian usus kosong atau dengan nama biologinya yeyenium. Nah, di bagian yeyenium ini proses pencernaan yang tadi sudah dibantu dengan enzim-enzim akan terus terjadi. Selanjutnya dari yeyenium makanan tadi yang sudah dicerna akan masuk ke bagian usus penyerapan atau nama biologinya ileum. Nah, di bagian usus penyerapan inilah sari-sari makanan dan nutrisi yang tadi sudah dicerna, sudah dikeluarkan dari zat-zat makanan yang kita makan, itu akan diserap oleh tubuh kita untuk selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Itu tadi. Oke, kita lanjut. Setelah proses penyerapan makanan terjadi di ileum, sisa-sisa makanan tadi yang sudah tidak terpakai lagi akan dikirim ke bagian usus besar. Untuk selanjutnya dilakukan proses penyerapan air atau absorpsi air dan proses pembusukan sisa makanan. Nah, selanjutnya sisa hasil pencernaan makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita akan dikeluarkan melalui anus dengan proses yang dikenal dengan istilah defekasi atau proses pengeluaran zat-zat sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, disinilah prosesnya terjadi di bagian anus. Nah, itu tadi video tersebut membahas mengenai proses yang terjadi dalam organ-organ pencernaan kita. Secara singkat, kita sudah mulai memahami ternyata makanan yang masuk ke dalam mulut kita selanjutnya akan masuk ke bagian esofagus, selanjutnya mengalami gerak peristaltik hingga masuk ke dalam lambung. Dari lambung makanan diubah menjadi bubur atau kim, lalu dikirim ke bagian usus 12 jari. Dari usus 12 jari akan dialirkan menuju usus kosong. Dari usus kosong dialirkan lagi ke bagian usus penyerapan atau ileum. Nah, disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, untuk bahan makanan yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, masuk ke bagian usus besar untuk selanjutnya mengalami proses penyerapan air dan proses pembusukan makanan hingga dihasilkan feses. Feses selanjutnya akan mengalami defekasi atau dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu organ tersebut beserta fungsi dan strukturnya di bagian berikutnya. Yuk kita perhatikan baik-baik ya. Nah, ini tadi urutan sistem pencernaan pada manusia, dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir rektum. Tidak hanya organ-organ tersebut, ternyata sistem pencernaan kita dilengkapi dengan kelenjar pencernaan, yaitu ada kelenjar air liur, pankreas, dan hati. Kita bahas satu persatu dari mulai yang pertama, yaitu rongga mulut. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar rongga mulut kita nih. Di dalamnya ada lidah, ada gigi, dan juga ada kelenjar ludah atau nama lainnya adalah glandula saliva. Nah, kita bahas satu persatu ya, dari mulai gigi.
Gigi itu berfungsi untuk melakukan pencernaan secara mekanik. Dia memotong-motong makanan. Jadi kan saat misalnya kita makan tempe nih, ukurannya besar, masuk ke dalam mulut. Nah, kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil atau disebutnya sebagai bolus. Ini ada gambar susunan gigi, ada gigi susu dan gigi tetap. Gigi susu itu adalah gigi saat kalian baru tumbuh tuh, waktu balita mungkin tumbuh gigi sampai dia otek terus copot. Itu adalah gigi susu. Nah, kalau gigi susunya sudah copot, akan digantikan dengan gigi tetap. Nah, gigi tetap ini harus benar-benar kalian jaga karena sudah tidak ada calon penggantinya lagi. Jadi kalau gigi tetap kalian copot, ya risikonya ompong atau menggunakan gigi palsu. Seperti itu ya. Jadi rutin menyikat gigi, terus rutin juga kontrol ke dokter tiap 6 bulan sekali. Nah, ini ada istilah-istilah gigi untuk keterangannya. M ini menyatakan gigi geraham atau molar. Ini yang letaknya di belakang. Fungsinya untuk mengoyak makanan. Selanjutnya ada istilah C, caninus, yaitu gigi taring, ada di depan tuh. Selanjutnya ada gigi premolar atau dikasih lambangnya P. Ini adalah gigi geraham bagian depan. Selanjutnya ada istilah I, incisivus atau gigi seri. Nah, gigi seri itu gigi yang di depan yang fungsinya untuk memotong makanan. Yang mana sih? Coba yuk nyengir rame-rame. Nah, yang namanya gigi seri itu yang bagian depan. Oke, next ya. Lanjut, kita akan membahas mengenai kelenjar air liur. Nah, di sini kelenjar air liur terdiri dari 3, ada kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Kelenjar parotis letaknya di belakang, sini di belakang rahang. Nah, kalau kelenjar sublingualis itu adanya di bawah lidah kita. Fungsinya adalah mensekresikan air liur dan juga enzim pencernaan yang namanya enzim pektialin atau nama lainnya amilase. Amilase fungsinya adalah mengubah amilum menjadi glukosa. Dari karbohidrat kompleks diubah menjadi karbohidrat yang sederhana dan bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, ini kelenjar air liur. Oke, lanjut ada lidah. Nah, lidah ini ternyata selain berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa, lidah juga berfungsi untuk membolak-balik makanan saat proses pencernaan terjadi di mulut. Nah, di sini ada gambarnya pembagian indera pengecapannya. Di depan lidah kita itu peka rasa manis, sedangkan di bagian paling belakang itu lidah kita akan peka rasa pahit. Di bagian samping depan asam, di bagian samping agak ke belakang itu rasa asin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian esofagus. Nah, di sini nih bagian esofagus nih. Esofagus itu fungsinya menghubungkan antara mulut dengan lambung. Panjang esofagus kurang lebih 25 cm. Nah, di esofagus sudah tidak terdapat enzim. Jadi tolong diingat ya, di esofagus tidak ada enzim. Ciri khas esofagus adalah terjadinya proses gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik? Gerak peristaltik ada gerakan mendorong makanan menuju lambung. Nah, di bagian esofagus ini juga kita dapat menemukan yang namanya epiglottis. Apa itu epiglottis? Tadi sekilas sudah Ibu bahas. Epiglottis adalah katup pembatas antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Pencernaan agar makanan yang kita makan itu tidak salah masuk. Yang harusnya masuk ke saluran pencernaan dia tidak salah masuk ke bagian pernapasan. Ada nggak di antara kalian yang pernah mengalami tersedak? Keselak, bahasa Jakartanya keselak kali ya. Nah, proses tersedak itu terjadi karena epiglottisnya membuka untuk kedua saluran, sehingga makanan yang ditelan itu bukannya masuk ke pencernaan, tapi masuknya adalah ke pernafasan. Refleks tubuh kita akan mengalami batuk. Nah, itu dia. Tapi kenapa sih proses tersedak bisa terjadi? Tersedak bisa terjadi saat kita lagi makan, tapi sambil ngobrol, atau bahkan sambil ketawa lebar. Nah, mungkin ada yang pernah di antara kalian ya lagi makan tapi sambil ngomong. Itu kenapa makan sambil ngomong itu dilarang, agar epiglottisnya tidak membuka di kedua saluran.
ya. Jadi jangan diulangin lagi buat kalian yang suka makan sambil ngobrol, jangan, nanti makanannya salah masuk. Oke. Ini animasi gambaran dari gerak peristaltik atau gerak mendorong makanan menuju lambung. Kita next. Berikutnya ada lambung. Nah, ini dia lambung manusia nih, bentuknya seperti ini. Lambung mensekresikan beberapa jenis enzim dan juga senyawa kimia. Di dalam lambung kita disekresikanlah HCl atau nama kimianya hidrogen klorida dan lebih sering dikenal dengan asam klorida. Juga dihasilkan enzim pepsin dan enzim renin. Fungsi ketiga zat ini berbeda. HCl seperti namanya asam klorida, sudah pasti bersifat asam. Fungsinya adalah untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dan menjaga agar suasana di lambung tetap asam karena membantu proses pencernaan. Nah, di antara kalian ada yang pernah sakit mah? Jangan ya, jangan sampai ya. Atau mungkin kalian pernah berpikir gini, kenapa ya kok kalau saya telat makan perut saya rasanya perih? Nah, pernah terpikir seperti itu? Itu karena efek HCl. Jadi saat lambung kita kosong, HCl itu tetap disekresikan, tetap dikeluarkan. Nah, seperti yang kalian tahu, kalian sudah belajar asam basa di kelas 7 bahwa asam itu sifatnya korosif atau merusak. Jadi saat lambung kita kosong tapi terus disekresikan HCl, HCl ini akan mengkorosif dinding lambung kita sehingga terasalah perih. Seperti itu. Makanya kalian jangan suka menunda-nunda makan ya. Jadi makan tepat waktu, atau diet-diet seperti itu nggak perlu lah. Kalian masih dalam masa pertumbuhan, jadi nggak masalah ya. Itu. Selanjutnya di dalam lambung ada enzim pepsin yang fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga, di dalam lambung ada renin. Fungsinya adalah menggumpalkan protein susu. Diingat cara gampang ngapalinnya. Di lambung terdapat HPR. Ingatkan singkatannya HPR. HCl, pepsin, renin. Nah, gampang kan ingetnya? Lanjut ke bagian-bagian lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian utama. Itu ada kardiak di bagian atas dekat hati, ada bagian fundus itu di tengah-tengah yang posisinya menggantung, dan ada bagian pilorus itu yang paling bawah dekat usus halus. Ya, ini diingat. Nah, for your information, ukuran lambung kita nih, ternyata lambung kita kalau kosong itu volumenya sekitar 50 ml lambung kita ya saat kosong. Tapi setelah makan, lambung itu bisa mengembang ukurannya sampai mencapai 1 liter. Nah, tapi sebenarnya lambung kita itu masih bisa mengembang lagi sampai volumenya 4 liter. Ya, besar ya lambung kita ya. Nah, saat kita minum susu, ternyata ini dapat memberikan efek memperluas lambung sampai volumenya muat 3,4 liter. Nah, oke, ini dia. Kalau untuk ukuran lambung, kurang lebih panjangnya 12 inci atau 30,5 cm. Kurang lebih ya Ibu katakan, karena ukuran lambung tiap orang berbeda. Dan lebarnya itu sekitar 6 inci atau 15,2 cm. Nah, ini tambahan informasi buat kalian. Jadi sekarang kalian tahu, oh lambung saya ukurannya segini ya, volumenya segitu. Nah, jadi sudah paham. Next, kita lanjut dari lambung. Tadi masih ingat ya, makanan akan dialirkan menuju usus halus atau bahasa biologinya intestinum. Di sebelah kanan kalian bisa lihat itu ada gambar pembagian usus halus. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum atau 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan terakhir ada bagian ileum atau usus penyerapan. Kita bahas satu persatu dari duodenum. Sekarang perhatikan, duodenum ini adalah usus yang
bagian dari usus halus yang menempel pada lambung. Jadi makanan setelah dicerna di lambung, dia akan langsung masuk ke bagian usus 12 jari atau duodenum. Di dalam duodenum terdapat banyak sekali enzim. Belum lagi ditambah dari enzim-enzim yang berasal dari kelenjar pencernaan seperti hati dan pankreas. Duodenum manusia itu panjangnya kurang lebih 0,25 meter. Jadi kalau kita jeberkan nih, oh ternyata usus halus kita panjang sekali loh, bahkan bisa mencapai kurang lebih 8 meter. Jadi posisinya di dalam tubuh kita itu dia berlekuk-lekuk, tersusun rapi sampai muat di dalam rongga perut kita. Sedangkan kalau kita jeberkan, jadi kalau dilebarin, ternyata panjangnya luar biasa ya, bisa sampai 8 meter. Nah, selanjutnya setelah makanan dicerna di usus 12 jari, makanan akan dikirim masuk ke usus kosong. Loh, kenapa kok namanya usus kosong? Ada yang sudah pernah membaca atau mencari-cari dari sumber manapun? Nah, setelah dari sini tolong dicari informasi kenapa yeyenum disebut usus kosong ya. Lanjut, usus kosong ini panjangnya 7 meter. Jadi di sini sudah tidak terjadi pencernaan, hanya melanjutkan pencernaan yang sudah berlangsung dari usus 12 jari. Selesai dicerna, makanan akan masuk ke bagian usus penyerapan atau ileum. Sesuai namanya, gampang sekali kita bisa tahu kalau fungsinya adalah sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang udah dicerna, misalkan tadi amilum sudah diubah menjadi glukosa, protein sudah diubah menjadi asam amino. Makanan akan dicerna, akan diserap oleh tubuh kita dan masuk ke bagian pembuluh darah untuk siap diedarkan ke seluruh tubuh. Panjang ileum kurang lebih 1 meter. Oke. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Jadi karena dia menggunakan bahan kimia, maka terjadilah proses pencernaannya secara kimiawi. Proses penyerapan sari-sari makanan itu terjadinya di ileum atau usus penyerapan. Kita next ya. Ini ada 9 jenis enzim yang terdapat di dalam usus halus. Wah, banyak ya, ada 9 jenis enzim yang terdapat dalam usus halus. Bu, gimana ngapalinnya? Pusing. Pasti kalian mikir seperti itu. Dipahami, sebenarnya kalau kalian sudah paham, kalian pasti hafal. Tapi kalau kalian hafal tanpa paham, ya nggak akan masuk. Jadi pasti buyar lagi. Dipahami, dipelajari baik-baik, dibaca lagi, nantinya kalian akan paham. Oke, di sini ada 9 jenis enzim. 9 jenis enzim ini tabelnya sudah Ibu masukkan ke handout kalian. Jadi silahkan kalian buka-buka lagi, dibaca-baca lagi. Oke, kita next. Nah, proses penyerapan makanan terjadinya bagaimana sih di dalam usus ileum atau usus penyerapan? Nah, di dalam usus halus kita ternyata strukturnya itu bentuknya seperti ini. Ada lipatan-lipatan yang disebut sebagai villi. Ya, atau bahasa Indonesianya jonjot. Tapi Ibu lebih suka menyebutnya villi pakai bahasa biologi. Nah, usus halus kita tersusun dari lipatan-lipatan yang disebut sebagai villi. Villi ini merupakan terdiri dari jaringan epitel yang tipis. Jaringan epitel tipis yang fungsinya menyerap makanan. Jadi disinilah proses penyerapan makanan bisa terjadi di bagian villi ini. Oke, kita next ya. Selanjutnya ada usus besar atau bahasa biologinya kolon. Ya, kolon. Nah, di bagian usus besar ini yang perlu kalian ingat adalah 1. Di usus besar sudah tidak ada enzim. Jadi proses pencernaan secara kimiawi maupun mekanik sudah terhenti di usus halus. Jadi di bagian usus besar itu sudah tidak terjadi lagi proses pencernaan. Nah, di bagian usus halus ini yang terjadi adalah proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi disinilah
proses penyerapan air berlangsung dan proses pembusukan makanan berlangsung dengan bantuan bakteri yang namanya E. coli. Jadi secara normal di usus besar kita memang sudah ada bakteri yang namanya bakteri E. coli. Tapi kalau jumlah bakteri E. coli-nya ini berlebihan, nah inilah yang menyebabkan penyakit diare. Kenapa? Karena bakteri E. coli ini akan menutup saluran-saluran yang menyerap air, sehingga kandungan air dalam usus besar kita meningkat. Nah, jadilah saat kita buang air besar, itu bentuknya tidak padat, tapi berbentuk cairan atau istilah penyakitnya diare, seperti itu. Selanjutnya, makanan yang sudah dibusukkan atau sudah membentuk feses di bagian usus besar akan dikeluarkan melalui anus dengan istilahnya defekasi, proses pembuangan zat makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Nah, tadi sudah sampai ke anus, sekarang kita akan membahas kelenjar pencernaan. Ada dua kelenjar pencernaan. Tadi yang kelenjar ludah sudah ibu bahas di bagian rongga mulut. Nah, sekarang kita akan membahas sisanya, ada 2 kelenjar pencernaan. Yang pertama, hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu yang nantinya fungsinya adalah untuk mengemulsi lemak di usus halus. Jadi nanti cairan empedu itu akan disalurkan melalui kelenjar, melalui duktus atau saluran ke dalam usus halus yang nanti berfungsi mengemulsi lemak. Selain mengemulsi lemak, hati juga berfungsi untuk menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berarti besarnya peranan hati, makanya kita harus menjaga kesehatan hati. Nah, orang-orang yang kecanduan minum alkohol atau terlalu sering minum alkohol, dia akan mengalami penyakit yang namanya sirosis hati, sehingga hatinya tidak bisa lagi mensekresikan cairan empedu. Nah, berarti sudah tidak bisa lagi membantu proses pencernaan. Seperti itu. Jadi dijaga ya kesehatan hatinya. Selanjutnya, kelenjar pencernaan yang berikutnya itu ada pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dan juga menghasilkan enzim. Enzim apa saja yang dihasilkan oleh pankreas? Nah, antara lain ada enzim tripsin yang fungsinya mengubah protein menjadi asam amino, dan ada juga enzim steatsin yang mengubah lipid menjadi asam lemak. Lipid itu nama lain dari lemak ya. Jadi steatsin ini atau nama lainnya lipase, fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan yang terakhir yang disekresikan oleh pankreas itu adalah amilase, mengubah amilum menjadi glukosa. Oke, ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga materinya bisa kalian pahami dengan baik, dan ibu minta tolong jangan berhenti belajar hanya pada bahan-bahan pembelajaran yang ibu berikan. Kalian boleh melakukan literasi melalui aplikasi apapun, tapi jika ada bagian yang tidak kalian mengerti, kalian bisa menghubungi ibu melalui WA, Line, ataupun Instagram. Pasti ibu jawab pertanyaan kalian. Sekian untuk hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.